Semangat pagi. Izin menyampaikan sedikit tutorial terkait closing ADMP, JA maupun coaching. Pertama kita masuk di aplikasi Satu Pama. Kemudian kita masuk di Access Factor. Nah, bisa diperhatikan di sini Bapak-bapak, di sebelah logo PT Pama Usaha Nusantara ada tanda panah turun sini Pak ya. Kita bisa klik di sini. Nah, yang perlu kita perhatikan ada menu goal dan juga ada menu performa di sini. Nah, untuk melihat ADMP kita apa saja di tahun ini, itu kita bisa melihat di menu goal. Kita masuk di menu goal, kemudian masuk di bagian development goal. Nah, di sini muncul ada 9 ADMP, JA dan coaching di sini untuk tahun 2026. Dan yang berstatus no started, artinya yang belum dikerjakan, ada 7. Tuh, berarti sudah ada 2 yang dikerjakan. Nah, bisa dilihat di sini bagian job assignment apa saja dan statusnya masih no started. Nah, ini adalah contoh yang statusnya sudah komplit, misalnya ada 2 dan yang lainnya masih no started. Lalu kita tarik ke bawah lagi, di sini ada coaching, ternyata ada 2 coaching dan statusnya masih no started. Tuh. Nah, jadi di menu goal tadi itu hanya untuk melihat statusnya. Dan kalau untuk melihat ini ditugaskan untuk kapan, kita bisa lihat, misal kita klik salah satu job assignment ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk rencana bulan pelaksanaannya di tanggal 1 April gitu ya. Nah, seperti itu untuk di menu goal. Coba kita biar lebih mudah, kita ulangi lagi seperti ini Pak ya, tadi tampilan awalnya ya. Nah, kemudian kalau kita ingin closing ADMP-nya, entah itu JA ataupun coaching yang sudah due date misalnya ya. Nah, kita kembali lagi, klik di tanda panah ke bawah ini. Nah, pilihnya di menu performa Bapak-bapak. Nah, di menu performa ini kita lihat di bagian bawah itu terlihat ada 7 form, di mana form ini itu menunjukkan bahwa ada 7 ADMP yang belum kita close. Nah, untuk melihat formnya kita klik panah yang ke atas ini Pak, artinya kita menutup halaman yang bagian atas ini dan menampilkan yang bagian bawah. Nah, di sini terlihat ada beberapa form. Ini form kosong Bapak-bapak. Ini adalah form kosong. Nah, JA di sini ada 5 ya, ini sama semua. Ini sama semua, hanya form kosong saja. Dan ini ada coaching 2, ini juga sama isinya. Ya, artinya form-form ini sejumlah dengan ADMP yang belum kita close gitu ya. Nah, jika kita ingin close JA misalnya, kita pilih salah satu dari form JA. Jika kita ingin close coaching, maka kita pilih salah satu dari coaching ini. Itu. Nah, ketika nanti kita sudah mengerjakan satu ADMP, misal 1 JA, berarti yang tadi kan yang status startednya masih 7 ya. Ini akan berkurang jadi 6 Pak. Di sini berkurang jadi 6 dan jumlah formnya juga akan berkurang. Jadi kalau di sini masih ada form, artinya masih ada ADMP yang belum di close. Tuh. Kemudian coba kita untuk closing ya salah satu ADMP JA itu. Maka kita klik di sini formnya. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Kita add goal. Nah, di sini ada select form goal plan. Nah, ini adalah list job assignment kita, karena tadi yang kita pilih adalah form JA, maka yang akan ditampilkan adalah JA kita di tahun 2026. Kalau tadi kita pilihnya form coaching, maka yang akan ditampilkan di sini hanya coachingnya saja. Nah, jadi di tahun ini itu saya ada 7 JA, maka di sini akan muncul ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini meskipun statusnya sudah komplit itu masih muncul Pak ya. Jadi harus diperhatikan untuk di awal kita masuk di menu goal, target JA yang mau kita close apa, diingat-ingat ya kan. Misalnya tadi kita ingat-ingat terkait behavior gitu ya, behavior ini yang mau kita close ya, kita pilih ini. Jangan sampai kita pilih yang sudah kita close gitu Pak ya. Nah, misal kita pilih ini, terus pilih select. Nah, di sini sudah masuk Bapak. Jadi untuk ADMP JA tadi sudah masuk di formnya gitu ya, masuk di formnya. Nah, di sini juga sebenarnya ada peringatan silakan lakukan perubahan status progress indikator. Nah, di sini ada caranya, tutorialnya yang biasanya sering terlewat ya, ini tidak dirubah statusnya. Terus kemudian kita isi tanggal dulu Pak ya. Tanggal misalnya bulan ini saya isi 1, kemudian endingnya bisa kita isi di tanggal 30 gitu ya. Terus kemudian kita misalnya kemudian isi hasil dari implementasi. Nah, di sini ini ada pertanyaan nih, apakah sudah melampirkan attachment ya. Nah, kalau memang belum ya, ini jangan dirubah dulu, jangan dirubah ke yes. Nah, nanti takutnya lupa kalau sudah dirubah. Untuk attachment kita kembali ke atas di bagian sebelah kiri Pak. Bagian sebelah kiri sini ini ada ikon lampiran. Nah, di sini tandanya masih 0, artinya belum melampirkan evidence-nya. Kita klik bagian lampiran ini. Nah, dan kita upload masuk ke
vertikal. Nah, maka di sini sudah terupload Pak ya. Nah, kalau memang lebih dari satu bisa kita tambah lagi di upload Pak ya. Kalau sudah kita close. Nah, di sini akan berubah jadi angka 1 Pak. Nah, baru setelah itu kita rubah statusnya ini menjadi yes itu Pak ya. Nah, berikutnya di sini Pak ya, di sini yang kadang itu kelolosan setelah ngisi sampai bawah yes gitu aja terus finalis form. Nah, itu nanti tidak akan terrecord Pak ya, dan malah ADMP-nya hilang tapi tidak terrecord komplit. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah setelah mengisi eviden tadi, kita klik yang bagian ADMP-nya, kita klik bagian ADMP-nya tadi sesuai dengan petunjuk yang ada di tulisan merah ini Pak. Nah, kita klik ini. Nah, di sini juga akan ditanya lagi, apakah Anda sudah mengganti status progress indikator? Nah, ini yang paling kritikal itu ya. Kalau memang belum, ya jangan dijawab yes dulu, kita isi dulu gitu ya. Kita ubah dulu statusnya menjadi komplit itu progress indikatornya. Di mana? Di titik 3 ini Pak. Nah, perhatikan di titik 3 ini yang kritikal. Nah, di sini akan muncul edit ataupun delete. Kita pilih edit goal. Nah, edit goal. Nah, di sini ada sedikit untuk diisi target yang diharapkan. Nah, kemudian di sini kalau memang tidak ada sertifikasi, kita pilih no saja. Nah, ini Pak ya, progress indikator ya, ini yang jangan sampai lupa Pak, jangan sampai ketinggalan. Di sini kita ganti komplit itu Pak ya. Nah, kemudian isi tanggal sama seperti tadi, misal tanggal 1, ini tanggal 30. Nah, ini kan sudah Pak ya. Nah, kalau sudah, kita klik save Pak. Nah, kemudian ini baru jawab jika sudah dirubah statusnya komplit, ini baru jawab yes biar nggak lupa gitu Pak. Nah, jika sudah dijawab yes ini Pak ya, maka kita save Pak. Nah, di situ kita keluar kembali ke menu sebelumnya. Nah, maka di sini akan muncul transform. Nah, ini sudah semua, kita pastikan sudah, statusnya sudah diganti komplit, maka kita finalis form. Nah, sini akan mengirimkan pesan ke atasan Pak ya. Misal kita isi. Setelah itu baru kita finalis. Oke, selesai Pak ya. Nah, di sini terlihat form kosong kita itu tinggal 6 Pak. Kita cek lihat ya. Nah, tadi yang awalnya CA-nya ada 5, coachingnya ada 2, sekarang CA-nya tinggal 4 Pak. Karena tadi kita sudah gunakan untuk mengisi Pak ya, untuk formnya. Itu jadi di sini tinggal 4. Nah, untuk melihatnya di mana statusnya yang sudah close tadi. Nah, ini kan info Pak ya. Ini info. Ini bisa kita ubah menunya di sebelah kanan pojok ini Pak ya. Nah, di sini ada enroll. Kita lihat di enroll. Nah, ada 3 form yang sudah dipakai Pak. Nah, itu apa saja, kita klik ini lagi Pak. Nah, ternyata ada 3 ya, ada 3 form yang sudah kita pakai, yaitu yang sudah kita close. Nah, ini statusnya evaluasi atasan. Seperti itu ya Bapak-bapak, jadi untuk closing ADMP CA maupun coachingnya. Lalu bagaimana jika kita ingin coaching yang rutinan? Nah, di sini ada menu goal tadi Pak, yang kita untuk melihat isi dari ADMP kita apa saja. Cuman tidak di development goal ini Pak. Biarkan saja di halaman ini performance goal. Nah, di sini ada grid no Bapak-bapak ya. Dan grid no di sini. Nah, silakan isi sesuai coachingnya. Jika sudah, bisa langsung di save. Itu saja Bapak-bapak ya. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semangat pagi.